Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin rahimakumullah, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, diberikan kekuatan. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan hidayah dan taufiknya sampai ajal menjemput kita semua. Sebagaimana Allah menekankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal wafat kecuali dalam keadaan berserah diri atau Islam. Selanjutnya sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di tema bahasan seputar arkanul iman, rukun iman. Sehingga beberapa pertemuan ke depan biidznillah ta'ala kita akan sama-sama mengkaji, membahas, mendalami, memahami. Mudah-mudahan harapan menjadi wasilah fondasi kekuatan iman kita dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas seputar arkanul iman ditinjau dari sisi landasan dalil, baik dari Al-Quran serta Sunnah. Kemudian bagaimana hukum orang yang mengingkari baik seluruh ataupun sebagian daripada rukun iman tersebut. Sejatinya yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala di muqaddimah itu tidak panjang ya, pendek. Beliau membawakan judul Syarhu Hadithi Syu'abil Iman. Kata beliau, syarah hadis seputar cabang-cabang dari keimanan. Kata beliau, wa yunasibuhuna an nankula syarha hadithi Syu'abil Iman wa kalam al-ulama'i fi ihsaiha min Fathil Bari. Kata beliau, mu'allif rahimahullah ta'ala, al-imam Hafidh al-Hakami rahimahullah ta'ala di kitabnya Ma'ariju al-Qabul. Di sini kami akan menukilkan syarah penjelasan hadis tentang Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan, serta kalam para ulama tentangnya. Dan beliau mengatakan menukil dari Fathul Bari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seraya beliau membawakan matan dari Sulabul Usul, fatilka khamsatun walil imani sittatu arkanin bila nuqrani. Demikian
5 dari rukun Islam, dan telah disampaikan pembahasannya. Wal imani sittatu arkanin, sedangkan rukun iman ada 6. Bila nukroni, tidak ada yang mengingkari. Imanuna billahi idil jalali, pertama, keimanan kami terhadap Allah Dzul, sang pemilik al-jalal, keagungan. Ya, kalau cepat ya. Jadi yang pertama, imanuna billahi dzil jalali, keimanan kami terhadap atau kepada Allah Dzul Jalali, dzil jalali, yang maha agung. Wa ma lahu min sifatil kamali, dan apa yang dimiliki berupa sifat kesempurnaan. Kemudian wabil malaikatil kiramil bararati au bararah. Kemudian yang kedua, kata beliau, beriman kepada malaikat, beriman kepada malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya wa kutubihil munazzalatil mutahharah. Berikutnya adalah beriman kepada kitab yang diturunkan, al-mutahharah, ya, kitab suci. Kemudian wa rusulihil hudatil anami min ghairi tafriqin wala ihamin. Berikutnya adalah beriman kepada para rasul, pembawa hidayah bagi seluruh alam semesta, min ghairi tafriqin wala ihami, tanpa membeda-beda dan memisah-misah, wala ihami, dan juga tidak tanpa juga yakni keraguan. Ini bentuk atau matan dari Sulamul Usul. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi di muqaddimah telah kita sampaikan bahwa pembahasan kita adalah seputar landasan daripada rukun iman ini. Adapun bahasan secara rinci beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan seterusnya, biiznillah taala di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Pertama, arkanul iman. Wa dalil hadhihi al-arkan min al-Qur'an. Di antara dalil rukun iman itu adalah surah Al-Baqarah ayat 177. Jadi di antara dalil rukun iman, di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebajikan itu engkau menghadapkan wajahmu, wajah kalian, kibalal, menghadap al-masyriq wal maghrib, timur ataupun barat. Walakin dal birra man amana billahi wal yaumil akhiri. Tapi hakikat kebajikan, kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi. Ini enaknya memang dibawakan dengan dalil atau syarah atau tafsirnya, ya, munasabah ayat ini. Akan tetapi di sini secara umum ayat ini merupakan isbat tentang rukun iman, di mana disebutkan di ayat ini ada 5 bagian dari rukun iman dari 6. Pertama adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir sesuai dengan urutan ayat. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada malaikat. Yang keempat beriman kepada kitab. Yang kelima beriman kepada nabi.
Tinggal tersisa satu iman dari rukun iman, yaitu iman kepada takdir atau qada dan qadar. Yang menjadi landasan iman kepada takdir banyak sejatinya, di antaranya surah Al-Qamar ayat 49. Surah Al-Qamar ayat 49. Ya. Qauluhu ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu biqadarin dengan takdirnya. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu itu dengan takdirnya. Surah Al-Qamar. Dan banyak sejatinya dalil-dalil yang menjelaskan tentang rukun iman. Kemudian selanjutnya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di dalil landasan dari sunnah atau dari hadis Nabi SAW. Dan landasan ini ma'ruf masyhur dan sejatinya sudah lewat di pembahasan, yaitu hadis Jibril atau Jibril, hadis malaikat Jibril. yakni ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril anil imani, tentang keimanan, faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baik ataupun buruk. Wa hadhihi al-usulu qad ittafaqat 'alaiha ar-rusulu wasyara'i'u. Usulus sittah atau arkan disebut dengan arkanul iman. Tadi dikatakan usulus sittah, 6 pondasi dasar, atau yang masyhur adalah arkanul iman. Rukun iman ini telah disepakati oleh seluruh rasul. Nanti insyaallah taala ada nukilan al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya hampir seluruh umat mengimani para rasul, kecuali dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Jadi ada yang mengimani, kemudian ada juga sebagian yang mereka tolak. Nah, kita bacakan tafsirnya bismillah. Jadi sekali lagi, hadhihi al-usul, rukun ini atau usul ini telah disepakati 'alaiha ar-rusul wasyara'i'u, jadi para rasul dan seluruh syariat. Wa nazalat bihal kutubu, dan ini turun dengannya al-kutub atau kitab. Jadi kitab-kitabnya terkandung di dalamnya adalah pembahasan seputar rukun iman. Wala yasihu imanul mar'i illa bi'tiqadiha jami'an wal 'amalu bimuqtadaha. Tidak benar keimanan seseorang kecuali dengan meyakini, mengimani seluruhnya. Sekali lagi, tidak benar, tidak sah keimanan seseorang jika tidak diimani, tidak meyakini seluruhnya, yakni seluruh rukun iman. Wal amalu bimuqtadaha, dan mengamalkan kandungan-kandungannya. Ya, setiap rukun iman ini ada kandungan-kandungannya. Wa man jahada wahidan minha kharaja minal imani ilal kufri. Maka siapa yang menentang, mengingkari salah satu saja dari arkanul iman, dari rukun iman ini, maka dia telah menyeberang
kharaja telah keluar, minal imani dari keimanan, ilal kufri kepada kekufuran. Karena kaitannya hubungannya antara satu rukun dengan rukun yang lain itu adalah talazum istilahnya. Mutalazzimun. Talazum, mutalazimun. Apa maknanya? Mengharuskan. Otomatis. Kalau mengingkari tidak beriman kepada Allah, maka secara otomatis mengingkari seluruh rukun iman. Mengingkari rukun iman kepada Rasul sama artinya dengan mengingkari siapa? Seluruh rukun iman. Bagaimana tidak? Syariat itu dibawa oleh siapa? Rasul. Yahudi Nasrani ketika mereka mengingkari Rasulullah sama artinya dengan mengingkari seluruh rukun iman. Lihat aja, baca. Mereka akan mengingkari keimanan mereka terhadap siapa? Allah. Sehingga diangkatlah orang mereka Trinitas. Benar? Yahudi Uzair, Majusi, dan seterusnya. Artinya seluruh ini madhab sesat dalam bab keimanan ketika salah satu diingkari dari rukun iman ini akan berdampak apa? Seluruh rukun iman, konsekuensinya mengingkari seluruh rukun iman. Makanya tadi gambarannya seperti kata Rasulullah, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun summa la yu'minu bi. Tidak ada seorang pun Yahudi dan Nasrani dia mendengar tentang aku kemudian dia tidak mengimaniku kecuali min ashabin nar. Kecuali dia termasuk apa? Penghuni neraka. Secara otomatis dia akan mengingkari tentang apa? Hari kiamat. Za'amal ladzina kafaru alla yubatsu. Orang kafir mengingkari bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Padahal bisa jadi dasarnya satu saja. Dia kufur kepada Rasul. Tapi dampaknya apa? Seluruh rukun iman dia ingkari. Malaikat, takdir, apalagi. Ya sudah, takdir kan erat sekali dengan apa? Dengan hari kiamat kan itu. Demikian pula seluruh apa? Seluruh firqah namdallun, ya, sesat dalam bab arkan iman, dalam bab keimanan. Mengerikan. Jadi sekali lagi, wala yasihhu man jahada wahidan minha kharaja minal imani ilal kufri. Siapa yang mengingkari salah satu saja daripada rukun iman, maka sungguh dia telah keluar dari keimanan menuju kepada kekufuran. Taib, mana landasan dalilnya? Selain tadi yang disampaikan. Lihat surah An-Nisa ayat 136. Surah An-Nisa ayat 136. Saya bawakan terlebih dahulu di tafsir Asy-Syaikh As-Sa'di 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Wahai orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasulnya, kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul sebelumnya. Wa may yakfur billahi, dan siapa yang kufur kepada Allah,
malaikatnya, malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. I'lam. Ini diawali karena tadi seruannya pertama kali adalah dengan ya ayyuhalladzina amanu aminu, kan itu. Orang yang beriman, berimanlah kalian. Baru diakhiri dengan wa may yakfur, orang yang mengingkarinya. Saya bawakan secara keseluruhan. I'lam annal amra, ketahuilah bahwasannya perintah itu imma an yuwajjah ila man lam yadkhul fi syai'i, bisa jadi objeknya adalah, sasarannya adalah kepada siapa yang tidak masuk dalam sesuatu. Kayak seperti tadi apa ya, ada itu walam yattasid bi syai'in minhu, artinya dia tidak beriman gitu. Fa hada yakunu amran lahu bidukhuli fihi, maka maknanya adalah agar dia masuk ke dalam isi daripada perintah itu. Orang kafir berarti disuruh untuk apa? Beriman. Wadzalika ka'amri man laisa bimu'minin bil imani, seperti perintah kepada orang yang kafir agar mereka beriman. Contohnya di ayat yang lain ya, contohnya di ayat ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima anzalna musaddiqan lima ma'akum. Wahai orang yang beriman, wahai orang-orang ahli kitab ya, wahai orang-orang yang telah diberikan kitab, hendaklah kalian beriman bima nazzalna, kepada apa yang telah kami turunkan, musaddiqan lima ma'akum, pembenaran terhadap apa yang ada bersama kalian, yaitu kitab Taurat, Injil. Itu yang pertama. Jadi kalau ada perintah itu, terkadang perintah itu berisi tentang apa? Supaya masuk kepada sesuatu yang asalnya dia belum masuk. Seperti perintah untuk beriman, masuk Islam kepada utul kitab tadi, ahli kitab. Wa imma, ada juga yuwajjahu ila man dakhala fi syai'i. Ada juga perintah atau seruan itu kepada orang yang sejatinya dia sudah masuk, dia sudah beriman. Fa hadza yakunu amruhu liyusahhiha ma wujida minhu wa yasula ma lam yujad. Maka seperti dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu amin, wahai orang yang beriman, berimanlah. Bukan maknanya orang yang beriman tidak beriman. Sudah ada keimanan. Akan tetapi pertama, liyusahhiha ma wujida minhu, supaya imannya benar. Bisa dipahami ya? Supaya imannya benar. Berarti ada indikator keimanan seseorang itu, ada yang keimanannya tidak benar. Keimanannya ada dasarnya. Jadi mutlakul iman, istilahnya ada imanul mutlak, mutlakul iman. Ya. Ada imanul mutlak, iman yang sempurna. Ada mutlakul iman, yaitu keimanan yang dasar. Keimanannya sudah ada, akan tetapi disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina aminu. Maksudnya adalah wahai orang yang beriman, berimanlah dengan keimanan yang sempurna. Wa minhu ma dzakarahu Allahu fi hadhil ayat. Inilah salah satunya yang disebutkan dalam ayat min amril mu'minin bil iman fa inna dzalika yaqtadi amruhum bima yusahhihu imanahum minal ikhlasi wassidqi. Karena maksud daripada ayat ini menunjukkan bahwa perintah Allah agar iman kita benar, sempurna. Berupa apa? Ikhlas, keikhlasan yang benar, yang ikhlas iman teh gitu. Wassidqi, yang jujur, yang tepat, yang kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Wa tajannubil mafsadati, dan menjauhi mafsadat. Seperti dalam firman Allah Ta'ala ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terus apa lanjutan ayatnya? Liudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yadzakkarun. Yang digarisbawahi Pak, lihat, telah nampakkan kerusakan di daratan, di lautan,
disebabkan karena ulah tangan manusia, agar mereka merasakan sebagian saja dari perbuatan mereka. Kata Imam Ibnu Qayyim, secara ini saja, penukilan secara bebas ya. Ya. Fama balu kullu ini amal, apalagi kalau seandainya seluruh amal kerusakan tadi Allah turunkan agar sebagian mereka itu merasakan sebagian daripada perbuatan-perbuatan mereka, yaitu kerusakan-kerusakan itu, dosa dan kemaksiatan itu, agar mereka bisa merasakan sebagian dampak buruk dari sebagian perbuatan mereka. Jadi yang ditibankan oleh Allah berupa kerusakan dan bencana itu sejatinya sebagai balasan dari sebagian keburukan kita. Apalagi kalau seandainya seluruh keburukan kita itu Allah tibankan langsung balas, udah hancur. Bisa pahami nggak? Liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu, untuk merasakan sebagian dari apa yang mereka kerjakan. Sebagian saja yang ditibankan gitu, bencana-bencana itu. Nggak kebayang kalau seandainya seluruh kerusakan itu. Nah. Kayak tadi ayatan al-amru bima lam yujad minal mu'min. Nah, ini bagus paparan Imam Syekh Sa'di sejatinya dia apa tafsirnya ya. Kemudian selanjutnya sebagai daripada syahid, wa kadzalika sairul amali zahir wal batin kulluha minal iman, ya perbuatan lahir dan batin sebagaimana telah disampaikan di pembahasan Islam kemarin, semua masuk ke dalam ranah iman. Wajma alaihi salaful ummah, dan disepakati oleh para ulama salaf semua. Summa istimraru ala dzalika watsabati alaihi fil mamat ilal mamat, dan terus menerus, terus berkelanjutan sampai akhirnya wafat. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi supaya keimanan itu kalimat tadi ya ayyuhalladzina amanu aminu, maka perintah untuk beriman itu sampai akhirnya apa? Berimanlah kalian sampai kalian wafat di atas keimanan itu. Nah, wa may yakfur billahi wa malaikatihi, siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasul, kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ay wa ayyu dhalalin wa ab'adu min dhalali man taraka tariqal hudal mustaqim. Kesesatan yang lebih sesat manakah apabila seseorang berani meninggalkan hudal mustaqim, petunjuk yang lurus. Wasalaqat tariqal musilata lahu ilal adabil alim, dan justru dia meniti jalan yang menghantarkan kepada adab yang pedih. Jadi ayyu dhalalin ab'ad, kesesatan manakah yang lebih jauh ketimbang apa? Meniti jalan, menjauhi, meninggalkan jalan apa? Shiratal mustaqim, hadul mustaqim. Ini petunjuk yang dibawa oleh anbiya minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tuh. Jadi dikatakan di sini bahwa siapa yang mengingkari rasul, mengingkari rukun iman, maka faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh, yakni al-kufru, kekafiran. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa pula, akan tetapi beda ayat, yaitu 150 dan 151. 150 dan 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi. Nah, ini berkenaan jika tadi menceritakan pengingkaran terhadap seluruh rukun iman, maka ayat ini 150 151 nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd.
beriman kepada sebagian tapi mengingkari kepada sebagian yang lain. Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, orang yang mengingkari, ya, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari, kufur terhadap Allah kepada Rasulnya, yuriduna, mereka menghendaki, an yufarriqu bainallahi wa rasulihi, mereka berniat menghendaki untuk memisah-misah, membeda-beda antara Allah dan Rasulnya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, kami mengimani sebagian dan mengingkari kepada sebagian. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menjadikan di antara itu sebagai jalan, solusi bagi mereka. Ulaika humul kafiruna haqqan, maka mereka itu sebenar-benarnya kafir. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina, dan telah kami siapkan bagi orang-orang yang kafir itu adalah siksa yang sangat pedih. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, saya bawakan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, ya, di ayat 151. Kata beliau rahimahullah taala, yatawa'adu tabaraka wa ta'ala al-kafirin, Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan atau memberikan ancaman keras kepada orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, wa rusulihi, dan Rasulnya, minal yahudi wan nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasara, haitsu dimana farraqu bainallahi wa rusulihi, mereka berani memisah-misah antara Allah dan Rasul dan Rasulnya dalam iman. Fa'amanu bi ba'dil anbiya'i, mereka mengimani sebagian para nabi, ya. Wa kafaru bi ba'din, dan mengingkari kepada sebagian, bimujarradi tasyahi wal adah, disebabkan hanya sebatas tasyahi, syahwat. Jadi motivasinya pengingkaran itu hanya sebatas apa? Syahwat, hasad, dengki. Ketika berbicara tentang orang-orang Yahudi, hasad dan min yang pusing. Apa sih sebab? Yani motivasi yang mendorong mereka mengingkari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hasad dan min yang pusing. Disebabkan kenapa? Kedengkian dan hasad mereka terhadap Rasul. Karena yang mereka harapkan Nabi terakhir itu terlahir dari keturunan siapa? Bani Israel, yakni Ishaq alaihissalam. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari Bani Ismail. Oleh karena itu, jadi sebab pengingkaran mereka itu sejatinya syahwat. Sebagaimana banyak terjadinya penyimpangan itu, motivasinya tidak bukan murni dari apa? Syahwat dunia, wal adati, atau kebiasaan, adat istiadat, wa ma allafu alaihi aba'ahum, jadi apa yang dahulu turun temurun, la an dalilin qadahum, tidak di atas dalil yang menuntun mereka. Fa innahu la sabila lahum ila dzalika bal bi mujarradil hawa wal asabiyah, karena sejatinya tidak ada jalan bagi mereka, kan ittakhudzus sabila, mereka mencari jalan, solusi, padahal sejatinya bi mujarrad faqat, artinya hanya saja motivasinya itu adalah hawa wal asabiyah, hawa nafsu dan yakni kefanatikan. Fal yahud, gambarnya gini, kata Imam Ibnu Qayyim al-Hafidz Ibnu Katsir, fal yahudu alaihim la'anallahu, Yahudi la'natullahi alaihim, amanu bil anbiya, mereka mengimani seluruh nabi, lihat, illa Isa wa Muhammad alaihissalam. Yahudi mereka mengimani seluruh nabi, kecuali yang mereka ingkari adalah siapa? Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Bukankah itu kedzaliman? Lantas apa motivasi mereka? Apa yang mendasari mereka itu seperti itu? Hasad dan min dia, ya, hasad, kedengkian mereka. Sekarang Nasrani, wan nasara amanu bil anbiya'i,
Kaum Nasrani sejatinya mereka menerima, mengakui dan mengimani para nabi seluruhnya. Antum kalau lihat kaum Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim itu apa? Hah? Kaum Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim apa? Inna Ibrahima, kata mereka, kata Yahudi, Nabi Ibrahim itu Yahudi. Kata Nasrani, Nabi Ibrahim itu apa? Nasrani. Saling mengklaim. Karena pada dasarnya sekali lagi mereka mengimani semua para nabi itu. Jadi kalau Nasara wa kafaru bi khatimihim wa asyrafihim Muhammadin, sedangkan bangsa Nasara yang mereka ingkari adalah siapa? Penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Mengingkari satu nabi sama artinya dengan seluruh para nabi. Silakan baca di surah apa ya? Seingat saya Syu'ara, surah apa ya? Ya, kadzabat qaumun nuhinil mursalin, kadzabat kadzabat qaum apa? Surah Syu'ara atau surah apa ya? Ad, kaum Samud itu, Lut, sama al-mursalin. Padahal sudah diketahui bahwa yang diutus kepada mereka di tengah-tengah mereka itu siapa? Ya. Seperti yang kadzabat Adun al-mursalin, Asy-Syu'ara ayat 123. Kadzabat Samudu al-mursalin. Itu. Nabi Ad, kaum Ad siapa yang diutus? Nabi siapa? Nabi Hud? Nabi Lut? Siapa? Kaum Lut? Kaum Samud? Samud Nabi Soleh. Ya. Gitu. Tapi lihat kalian, kadzabat Adunil mursalin, telah mendustakan kaum Ad itu al-mursalin. Padahal kan yang diutus kepada mereka satu rasul saja kan. Seperti kadzabat qaum Nuhin al-mursalin, telah mendustakan kaum Nabi Nuh para rasul. Itu. Yang mereka dustakan satu saja, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Tapi hakikatnya apa? Telah mendustakan seluruh Rasulullah taala. Nanti kita nukilkan kembali, lanjutkan kembali. Saya kira karena ada faedah dari apa yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudah, amma ba'd. Kembali kita lanjutkan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terhadap ayat dari surah An-Nisa ayat 150, 151 sampai 152 sejatinya. Ketahuilah hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa kaum Yahudi, fal yahudu alaihim la'inullah, semoga Allah Rabbul Alamin melaknat mereka, amanu bil anbiya'i, mengimani seluruh para nabi, illa Isa wa Muhammadin alaihimas salatu wassalam, kecuali mereka mengingkari Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wan Nasara, sebaliknya Nasara, amanu bi Musa, amanu bil anbiya'i, mereka mengimani para nabi, wa kafaru, dan mengingkari bi khatimihim wa asyrafihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengingkari penutup dan paling mulia para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasamiratu, kelompok Samirah atau Samiri, ya, la yu'minuna bi nabiyyin ba'da Yusha' bin Nun, yakni khalifatu Musa ibn Imran. Sedangkan kelompok Samirah, ini yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, kelompok Samirah
agama Samirah ya. La yu'minun, mereka tidak mengimani binabiyyin, jadi mereka mengimani seluruh nabi ya. Kemudian setelah itu dia mengingkari nabi yang datang setelah Yusha bin Nun, khalifah, yakni pengganti dari siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menerima wahyu limiqatina. Wal majusu, sekarang majusi, yuqalu innahum kanu yu'minuna bin nabiyyin lahum. Majusi dikatakan bahwa mereka beriman atau mengimani nabi mereka saja, yaitu nggak tahu, yuqalu lahu Zarodisht, apa itu? Zaro apa? Agihar apa? Oh iya benar, Zoroasta. Itu nabi mereka tuh, Zoroasta. Ya, dalam bahasa Arab lumayan pebelit. Thumma kafaru bi syar'ihi, kemudian mereka mengingkari syariatnya. Farafa'a min baina adhurihim, maka diangkatlah dari di tengah-tengah mereka. Wallahu a'lam. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, anna man kafara bi nabiyyin minal anbiya, siapa yang mengingkari satu saja dari nabi, faqad kafara bi sa'iril anbiya, maka sungguh dia telah mengingkari seluruh nabi. Fa innal imana wajibun bi kulli nabiyyin ba'athahu Allahu ila ahli al-ardi. Karena hakikat iman itu adalah wajib mengimani seluruh nabi yang Allah utus ke atas muka bumi. Faman radda nubuwatahu lil hasadi awil asabiyati awit tasyahi, siapa yang mengingkari kenabian disebabkan karena hasad, kedengkian, asabiyah, kefanatikan, awit tasyahi, atau disebabkan karena syahwat, tabayyana anna imanahu biman amana bihi minal anbiya laisa imanan syar'iyyan. Walaupun mereka mengatakan kami beriman, seperti Nasrani mengimani kepada Nabi Isa, maka keimanan mereka tidak di atas keimanan secara istilah iman. Artinya sejatinya mereka tidak iman. Innama huwa an ghardin wa hawa wa asabiyah, akan tetapi sejatinya itu adalah sebagai ungkapan dari ketasuban, kepanatikan, hawa nafsu, dan tujuan-tujuan lain. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, mereka bermain di nama syaitan sejatinya, iblis sejatinya. Disebut iman, akan tetapi hakikatnya apa? Ya tadi, hawa nafsu, yaitu apa? Kepanatikan mereka, kedengkian, itu masobiyah, dibingkai dengan kalimat iman. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi fawasamahum bi annahum kuffarun billahi wa rusulihi, maka disebut mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kafir. Wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rusulihi, ay fil iman, dalam iman. Yaqulu nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian, kami mengingkari kepada sebagian. Ya. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina kama stahanu biman kafaru li adami nadhrihim fima ja'ahum minallah. Disebabkan karena kekufuran mereka, pengingkaran mereka, ya, maka mereka mendapatkan janji buruk, ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa atad, dan kami telah menyiapkan untuk mereka orang-orang kafir adzaban muhina, siksa yang sangat pedih. Bahkan di dunia Allah tegaskan, wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah, ya, kehinaan, kerendahan, kemiskinan, wabau, dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Terakhir, ada faedah yang dibawakan oleh Syekh
Abdurrahman As-Sa'di sedikit mengenai ayat yang tadi disebut surah An-Nisa 150-152. Ayat ini terbagi menjadi dua. Mu'minun billahi wa bi rusulihi, yaitu orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya semua, kepada kitabnya semua. Itu. Wa kafirun bidzalika kullihi, tidak ada yang mengimani semua rukun iman, ada yang mengingkari semua rukun iman. Wa baqiya qismun salis, kemudian tersisa adalah kelompok ketiga, beriman sebagian, ingkar kepada sebagian. Terus apa kata beliau? Huwallazi yaz'umu annahu yu'minu bi ba'dir rusul, mereka yang mengklaim diri beriman kepada sebagian rasul, duna ba'din, tanpa sebagian, wa anna hadza sabilun yunjihi min adzabillah, dan mereka mengklaim, menganggap itu adalah jalan keselamatan dari murka Allah, dari azab Allah. Inna hadza illa bi mujarradi amani, itu hanya semata amani, angan-angan belaka. Fa inna haula'i, karena hakikatnya mereka yuriduna at-tafriq, menghendaki, menginginkan, yani memisah-misah bainallahi wa bainar rusuli, yakni dalam keimanan antara Allah dan Rasulnya. Fa inna man tawallallaha haqiqatan, karena orang yang setia loyal kepada Allah, cinta kepada Allah, tawalla jami'a rusulihi, akan setia pula dan taat pula kepada seluruh rasul. Li'anna dzalika min tamami tawallihi, karena itu bagian dari kesempurnaan ketaatan kepada Allah. Wa man ada ahadan, dan siapa yang mengingkari satu saja dari rasul, faqad adallaha, maka sungguh dia telah mengingkari Allah. Wa ada jami'a rusuli, dan memusuhi seluruh rasul. Kama qala ta'ala, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Wa kadzalika man kafara bi rasulin, demikian pula yang mengingkari satu rasul, faqad kafara bi jami'ir rusul, maka dia sungguh telah mengingkari seluruh rasul. Bal bir rusulil ladzi yaz'umu annahu bihi mu'minun, bahkan sejatinya mengingkari yang dia mengatakan kami beriman kepada rasul, yakni Nabi Isa umpamanya Nasrani, maka sejatinya dia mengingkari siapa? Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Ulaika humul kafiruna haqqa, ketahuilah mereka itulah sebenar-benarnya kafir. Wa dzalika li alla yatawahham anna martabatahum mutawassitun bainal imani wal kufr, supaya tidak ada anggapan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin ada pertengahan antara mukmin dan kafir, sebagaimana kama za'ama, sebagaimana dianggap diklaim oleh apa? Mu'tazilah diantaranya. Dan itu sekte dari kaum muslimin, terutama ketika mensikapi apa? Kabirah, dosa besar. Manzilatun baina manzilatain, la mu'min wala kafir, tidak iman tidak kafir. Enggak, hanya dua saja. Kalau tidak beriman maka apa? Kafir. Taib hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentu kurang lebihnya kami mohon maaf. Kekurangan, kehilafan tentu mutlak dari pribadi wa minasyaitan, dan kebaikan tentu minallah ya azza wa jalla. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.